Polres Metro Jakarta Selatan menyebut telah memanggil pihak sekolah untuk mendalami kasus pembunuhan yang dilakukan oleh remaja berusia 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Polisi menyebut tersangka yang berinisial MAS merupakan murid yang cerdas dan baik serta berperilaku biasa layaknya seorang siswa. Dan berikut kita simak pemirsa laporan dari jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Polres Jakarta Selatan. Polisian terus masih melakukan pendalaman pasca peristiwa naas pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 14 tahun yang tega merenggut nyawa ayah dan neneknya yang terjadi di perumahan Taman Buna Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Nah, Maria, beberapa keterangan telah dikumpulkan oleh pihak kepolisian baik dari masyarakat lingkungan sekitar TKP maupun juga beberapa pihak yang saat ini masih terus dikumpulkan fakta-fakta untuk bagaimana kita bisa melihat alur, motif hingga penyebab peristiwa naas ini bisa terjadi. Dan untuk membahasnya, Maria sudah bersama dengan kita Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Bu Nurmah, bisa disampaikan bagaimana Bu update, apakah sudah ada saksi baru yang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan? Ya, sekarang kita lagi meminta keterangan dari kepala sekolah, kemudian dari guru BP. Ya, dari SMA yang dimana anak yang berkonflik dengan hukum bersekolah. Oke. Dari keterangan pihak sekolah, bagaimana sih Bu keseharian maupun karakter dari MAS ini Bu? Ya, jadi anaknya seperti anak-anak yang lainnya. Anaknya ramah, kemudian lebih pintar. Jadi memang dia sehari-harinya demikian. Ya, sebagaimana anaknya SMA kelas 1 ya Mbak. Karena memang dia berumur 14 tahun, berarti dia ada yang lebih dari yang lain karena pintar ya. Bu Nurmah, Ibu kan menyebutkan bahwa pelaku berusia 14 tahun, berarti masih di bawah umur Bu. Apakah bagaimana Polres Metro menangani lantaran pelaku ini masih di bawah umur? Ya, kita menanganinya pasti berbeda dengan orang dewasa. Ya, penanganannya kita di perlindungan anak tentunya di pasal 11 tahun 2012 ya. Di mana hak-haknya kita harus tetap dipenuhi gitu ya. Untuk kondisi dari MAS sendiri saat ini seperti apa sih Bu, dan sebenarnya posisinya di mana Bu? Ya, untuk saat ini anaknya sudah stabil, sudah bisa bercerita, kemudian sudah bisa ditanyakan, ya apa-apa saja yang kita tanyakan dia jawab. Untuk sementara ini memang sudah stabil dari yang kemarin. Oke, baik. Bu Nurmah, lalu apakah muncul penyesalan? Lalu bagaimana sih Bu keterangan yang didapatkan dari kepolisian melalui pelaku? Ya, jadi dari penyesalan itu jelas ya, karena apa? Dari raut wajahnya kemudian dia menangis. Ya, kita tidak bertanya tapi dia yang selalu menanyakan dari keadaan ibunya, kemudian dari keadaan bapak dan neneknya. Itu. Jadi dia sangat menyesal sekali dengan menangis. Itu yang kita lihat. Meski keterangan terakhir disebutkan bahwa ia mengaku mendapatkan bisikan ya Bu, bagaimana lalu apakah kepolisian masih ada melakukan pendalaman khusus Bu terkait ini? Ya, kita selaku pihak kepolisian tentunya penegak hukum ya, kejahatan ini adalah kejahatan yang terlihat ya, bukan yang tidak terlihat. Ya, jadi dari bisikan-bisikan itu kita tetap menampung, tapi dari kita bahannya adalah barang bukti, kemudian saksi-saksi itu yang kita cari. Keterangan dari yang melakukan jelasnya. Oke. Bu Nurmah, lalu mengenai ada kabar dari media sosial menyebutkan bahwa disebutkan adanya tekanan dirasakan oleh pelaku mengenai belajar yang berlebih. Bagaimana sih Bu kepolisian, apakah sudah melakukan pendalaman mengenai hal ini? Iya, ini dia kita dalami ya, semua kita dalami karena semua kita cari ya, motif-motif apa sih yang bisa anak seumur 14 tahun bisa melakukan hal yang tidak baik. Ya. Kan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi menyebutkan bahwa memang telah mendatangkan pihak sekolah untuk mengetahui bagaimana informasi mengenai pelaku yang saat ini memang kita ketahui masih berusia 14 tahun, yang disebutkan terakhir bahwa memang ia melakukan penikaman terhadap keluarganya ini, disebutkan terakhir bahwa mengaku mendapatkan bisikan yang membuat ia tega untuk merenggut nyawa dari keluarganya. Dan sedangkan untuk kondisi dari ibu yang selamat dari peristiwa ini masih mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan bertemu dengan MAS, remaja 14 tahun pelaku penusukan di Cilandak yang menewaskan ayah dan neneknya serta melukai ibunya. Menteri PPPA Arifah Fauziah mendatangi Polres Jakarta Selatan pada Minggu sore. Dalam kunjungannya itu, ia sempat bertemu dengan MAS.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang saat ini tengah terjadi. Dirinya mengungkapkan kehadiran Kementerian PPPA untuk memastikan bahwa anak mendapatkan hak dan terlindungi. Arifatul menyebut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendampingi MAS atau A selama proses hukum. Dirinya berharap kasus serupa tidak terjadi di tempat lain. Oke. Ketemu, tetapi karena sikon di sini yang karena si anak ini kan juga perlu dikuatkan secara psikologis sehingga kami menunda sore ini gitu ya. Oke. Kalau sebagai seorang ibu pasti berat bercerita ya. Tahan proses ini bisa dilalui dengan baik dan dalam kondisi yang baik juga sehingga nanti bisa kita mengambil kesimpulan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di tempat-tempat lain dan ini nanti mungkin menjadi instruksi kita semua khususnya keluarga bagaimana membangun komunikasi dan pola asuh di dalam keluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.